Akhirnya kita nggak bisa bayar, dia sebarkan semua info kalau kita tuh minjam di aplikasi itu. Iya kan? Dibikin galang dana di grup WA, isinya keluarga semua, Bang. Ya ampun. Jadi tuh di situ kita berdua stres. Hai guys, ketemu lagi di Mencari Ilham. Dan kali ini kita akan membahas sebuah cerita, ya, dimana ini nggak tahu kenapa dan saya rasa semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah, dari kemarin-kemarin sebenarnya saya udah pengen bahas ini, yaitu masalah pinjaman online. Dan itu selalu saja masuk ke dalam SMS siapa saja, ya, entah data itu terjual dari mana, sehingga kita yang sebelumnya juga tidak pernah melakukan pinjaman online juga akhirnya juga mendapatkan SMS tersebut. Oke, fine, itu tidak masalah buat saya. Sebenarnya SMS itu masuk promo dan mungkin saja karena tidak hanya pinjaman online yang masuk SMS-nya atau teleponnya, tapi juga ada asuransi, jasa-jasa lainnya, entah mereka dapat data kita dari mana, entah dari provider seluler yang kita punya ataupun dari data-data bank. Terutama kalau misalnya Anda pakai kartu kredit deh. Kalau Anda pakai kartu kredit, itu asuransi yang nelpon luar biasa. Kadang kita sampai marah-marah gitu kan, kalau udah sampai di telepon asuransi berkali-kali. Ketika kita sudah bilang kita sudah punya asuransi, mereka tetap berusaha untuk membujuk kita agar, ya, namanya juga marketing ya. Tapi, nah, kita kembali ke pinjaman online. Setelah SMS masuk tersebut, saya juga bingung kenapa ini ada pinjaman-pinjaman online seperti ini yang begitu mudah persyaratannya. Biasanya hanya bermodal KTP, katanya begitu. Saya mendapatkan cerita ini dari teman. Tapi sebelumnya saya pernah mendapatkan tagihan pinjaman online yang dipinjam oleh teman saya. Dia melakukan pinjaman online, kemudian dia mungkin menunggak pembayaran tersebut. Kemudian si kolektornya atau debt kolektornya itu menghubungi orang-orang yang pernah berhubungan dengan si nasabah. Nah, tiba-tiba saya dapat telepon. Halo, Mas Ilham, ini temennya ya. Tolong dibantu disampaikan informasinya bahwa pinjaman si A ini sudah sampai temponya, tapi dia nggak bayar-bayar. Apa urusannya sama saya gitu kan? Nah, ternyata itu adalah pinjaman online. Dan saya punya teman yang akhirnya mau cerita soal pinjaman online tersebut. Kita simak ceritanya berikut ini. Mencari Ilham kali ini kembali dengan sebuah topik yang udah lama pengen saya bahas nih sebenarnya. Saya cari orang yang pas banget menjadi teman ngobrol saya, karena biasanya itu sering sekali masuk di SMS kita. Seolah-olah dia tahu aja kalau kita butuh uang gitu. Yaitu pinjaman online. Nah, ini ada seorang vokalis. Masih nyanyi, aktivitas nyanyi? Alhamdulillah masih. Ironisnya sempat tergiur dengan ya, namanya kita misalnya suatu saat kita lagi pengen lagi memang dalam keadaan butuh ya, gitu ya. Butuh. Jadi, banget. Pernah terjebak dalam pinjaman online itu ya? Pernah sampai pengen bunuh diri karena udah gimana ya, udah nggak sanggup mau bayarnya tuh, nggak bisa dah. Jadi gimana ya ceritanya tuh, awalnya emang kita kan lagi terdesak, yang namanya orang baru berumah tangga tuh kan, apalagi kita masih muda, nggak tahu caranya memanage keuangan rumah tangga. Iya betul, makannya siang tiap hari keluar, nggak pernah masak. Masih kebawa-bawa suasana pacaran. Jadi tuh bawaannya tuh kalau ada uang dihabiskan, kalau ada uang dihabiskan. Jadi tuh saya tuh ada satu gimana ya, satu masalah pas pernikahan tuh, nggak jujur sama keluarga. Apa namanya, nggak ada uang buat beli antaran waktu mau nikah. Jadi tuh saya pikir sama suami, udah kita kredit aja kali. Kan kita juga nyanyi kan, ada uangnya gitu, jadi bisa diangsur kan. Ya udah, jadi kita ngangsur. Setelah nikah tuh duit nyanyinya tuh nggak keluar beberapa bulan gitu. Ya, nama kan kita freelance ya, sama lah MC
vokalis kan anak band. Tetap kan. Jadi orang yang di leasing ini nih udah nagih-nagih terus kan. Jadi kayak stres, ya Allah gimana nih bayarnya gitu kan. Akhirnya suami cari-cari pinjaman, malu mau pinjam ke keluarga kan. Keluarga juga nggak tahu masalah itu tuh segala hantaran semuanya itu kredit gitu. Jadi dapatlah pinjaman online. Waktu itu pinjamnya berapa? Dikit bang, 500. 500.000? Iya, tapi temponya itu tuh cepat gitu. Dalam 3 hari harus dibalikkan. Terus minjamnya nih 500, dibalikkannya 800 dalam 3 hari. Dalam 3 hari? Iya. Habis itu terus gitu? Iya, jadi kayak mau nutupin yang ini, pinjam lagi yang ini. Mau nutupin yang ini, pinjam lagi yang ini. Jadi akhirnya kayak sampai berapa aplikasi, banyak sekali. Terus itu tuh pakai HP kan, HP yang kita simpan semua nomor HP keluarga itu ada di situ. Akhirnya kita nggak bisa bayar. Dia sebarkan semua info kalau kita tuh minjam di aplikasi itu. Iya kan? Dibikin galang dana di grup WA, isinya keluarga semua, bang. Ya ampun. Jadi tuh di situ kita berdua stres. Akhirnya nggak mau keluar rumah, minder sama keluarga, minder sama teman-teman semuanya dapat telepon, mereka semuanya dimaki-maki. Suruh sama si operator pinjaman online itu. Iya, sama DC-nya tuh. Mereka tuh di telepon-telepon kayak. Itu lokal sini apa nasional sih? Jawa. Bukan iya kan, dia nelpon kawan-kawan kita loh gitu. Saya tuh pernah ditelepon karena dia bilang teman Anda yang bernama ini minjam duit sama dia, pinjaman online. Ya, dia bilangnya pasti nomor HP abang dicantumkan di aplikasi itu kan. Padahal dia nelpon semua nomor yang ada di dia tuh kita, nyadap HP bang, kayak misal kita udah download aplikasinya nih, terus HP kita jalan sendiri tuh, nge-scroll sendiri, dia ngerekam semuanya. Ngerekam semua kontak yang ada di HP kita. Foto, video, semuanya. Nanti kalau misalnya kita nggak bisa bayar tuh disebar tuh video-video kita, foto-foto kita semua. Wih, sampai sejahat itu ya? Ya Allah, jahat banget. Jadi dari situlah kita berdua pengen bunuh diri waktu itu. Ya ampun. Akhirnya gimana menyelesaikannya waktu itu? Jadi ngelawan rasa, berusaha harus untuk bayar utang, si pinjaman online yang keparat itu tadi, kemudian melawan rasa ingin depresi sampai pengen bunuh diri, itu gimana ngelawannya waktu itu? Pertama sih sebelum bunuh diri itu sholat lo. Oke. Iya sholat dulu bang. Akhirnya terbuka lah, nggak jadi kayak masih ada jalan lain lah daripada ini gitu kan. Coba kita cari duit ke tempat lain atau usaha yang kemarin saya jual puding tuh bang. Oh itu salah satunya itu? Salah satunya. Ya Allah. Saya jualan puding biar ada uang tambahan buat bayar. Akhirnya ketutup. Tapi yang sampai sekarang ini masih proses bayar. Tapi tetap insya Allah bisa selesai. Insya Allah bisa selesai. Cuman masalahnya kita ndak bisa langsung selesaikan semuanya. Jadi keluarga terkejut semua gitu. Terkejut, marah. Semuanya lah bang. Kawan-kawan juga pada tahu jadinya tuh. Iya, semuanya tahu kayak. Oh makanya akhirnya juga mau, ndak apa-apa lah, kawan-kawan pun udah tahu. Gitu. Ya udahlah, mereka pun udah tahu pun. Ada gak yang ngedukung, ada yang marah, ada yang pokoknya jadi minder mau kemana-mana. Jadi pemirsa Mencari Ilham, sebelumnya saya udah nanya dulu, ini enggak apa-apa nih ditonton sama kawan-kawan. Enggak, bang, kawan-kawan juga udah pada tahu, sama pengen enggak ada orang yang terjerat sama kayak enggak. Nah, jadi dengan nonton video ini mudah-mudahan tidak ada orang yang terjerat oleh pinjaman-pinjaman online yang seperti itu. Jahat. Masalahnya kalau misal kita pinjam di bank atau apa kan temponya kan tuh kan. Tapi syaratnya lengkap juga bang. Iya, syaratnya cuma KTP doang. Terus langsung bisa kan? Langsung cair duitnya. Tapi kalau kita nggak bisa bayar, habis tuh semua. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dah habis ini gitu. Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Dan juga yang nonton ini bisa bermanfaat. Jangan terpengaruh dengan pinjaman online. Kalau bisa usaha cari dengan cara lain, cari dulu dengan cara lain. Gitu ya Bit ya? Jauhkan pinjol. Jadi ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya itu ya posting ya? Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih udah mau berbagi sama kita di sini. Terima kasih juga buat yang udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe Mencari Ilham. Assalamualaikum.